Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wamayadita Kimpo dengan NIM 2025-44006. Di sini saya akan membahas tentang 10 permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, kita lanjut di permasalahan pertama. Kita masuk di masalah pertama, yaitu pelemahan identitas nasional di era globalisasi. Identitas nasional di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di tengah arus globalisasi dan media sosial. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Bahasa gaul lebih sering dipakai, sementara nilai Pancasila seperti gotong royong dan sopan santun mulai berkurang dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia bisa melemah dan masyarakat kehilangan jati diri. Solusi mengatasi masalah ini dengan cara yaitu memperkuat pendidikan Pancasila dan kebudayaan di sekolah serta di lingkungan masyarakat, bukan hanya sebagai teori tetapi lewat praktis seperti kegiatan seni, upacara, dan proyek budaya. Selain itu, budaya lokal perlu dikemas secara menarik di media digital agar dekat dengan kehidupan anak muda, sehingga mereka merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ya, kita lanjut di masalah kedua, yaitu tantangan integrasi nasional dalam masyarakat multikultural Indonesia. Integrasi nasional juga masih menjadi persoalan karena Indonesia sangat beragam, baik suku, agama, maupun kondisi daerah. Sampai sekarang masih ada gesekan antar kelompok dan rasa ketidakadilan di beberapa wilayah yang merasa tertinggal pembangunannya, perasaan tidak diperlukan sama. Ini bisa menimbulkan kekecewaan terhadap negara dan mengganggu persatuan. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu pemerintah harus serius melakukan pemerataan pembangunan terutama di daerah terpencil, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat agar kebijakan sesuai kebutuhan mereka. Di sisi lain, masyarakat perlu terus didik untuk menghargai perbedaan karena keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Next, masalah ketiga, menurunnya pemahaman wawasan Nusantara di kalangan masyarakat. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dan bangsa juga mulai melemah. Saat ini masih ada sikap yang lebih mementingkan kelompok atau daerah sendiri, terutama terlihat dalam perdebatan di media sosial yang mudah menyudutkan pihak lain. Jika rasa kebersamaan ini meluntur, maka persatuan bangsa bisa terancam. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu menanamkan kembali semangat kebangsaan, mulai pendidikan kewarganegaraan, kegiatan lintas daerah, dan pengenalan sejarah perjuangan bangsa, agar masyarakat sadar bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Next, masalah keempat yaitu rendahnya kesadaran konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sering dianggap hanya urusan pemerintah dan politisi. Banyak warga tidak memahami isi dan maknanya, padahal konstitusi adalah dasar dari semua kebijakan negara. Akibatnya ketika ada kebijakan yang dirasa tidak adil, masyarakat bingung bagaimana menyikapinya. Solusinya yaitu memberikan pendidikan konstitusi yang sederhana dan mudah dipahami di sekolah dan ruang publik, sehingga masyarakat tahu hak dan batas kekuasaan pemerintah. Pemerintah juga perlu lebih terbuka dalam proses pembuatan undang-undang. Rakyat merasa dilibatkan dan percaya pada sistem negara. Kita lanjut di masalah kelima, yaitu ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban warga negara sering tidak seimbang. Banyak orang menuntut hak seperti pelayanan yang baik dan bantuan sosial, tetapi masih sering melanggar aturan, tidak taat hukum, atau enggan berpartisipasi menjaga ketertiban. Jika kewajiban diabaikan, kehidupan bermasyarakat menjadi kacau. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa hak hanya bisa dinikmati jika kewajiban juga dijalankan. Pendidikan kewarganegaraan dan contohnya nyata dan para pemimpin yang taat aturan sangat penting, disertai penegakan hukum yang adil agar masyarakat belajar bertanggung jawab. Ya, kita lanjut di masalah ke-6, yaitu problematika praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini diwarnai praktik politik uang, penyebaran hoax, dan saling menjatuhkan saat pemilu. Banyak orang memilih bukan karena program
dan kualitas, tetapi karena iming-iming materi atau informasi palsu. Hal ini membuat demokrasi berjalan secara prosedural saja, tetapi tidak sehat. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat paham pentingnya memilih secara cerdas. Selain itu, literasi digital perlu diperkuat supaya masyarakat tidak mudah terpengaruhi hoaks dan hukum. Pemilu harus ditegakkan tegas agar memberi efek jerah. Next, masalah ketujuh yaitu pelanggaran dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia yaitu HAM, Indonesia masih menghadapi masalah seperti diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Sebagai masyarakat atau aparat belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap orang, siapapun latar belakangnya, memiliki hak yang harus dihormati. Jika HAM dilanggar, rasa keadilan hilang dan masyarakat bisa merasa takut menyuarakan pendapat. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu pendidikan HAM yang terus-menerus, terutama bagi aparat penegak hukum, serta keberanian negara menindak tegas setiap pelanggaran HAM agar keadilan benar-benar dirasakan. Next, masalah ke-8 yaitu krisis keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia juga masih sering dipersoalkan karena dianggap belum adil. Ada anggapan bahwa orang kecil mudah dihukum, sementara yang berkuasa sulit tersentuh hukum. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun dan muncul sikap sinis. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu melakukan reformasi serius terhadap aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan dan memastikan semua proses hukum berjalan transparan. Jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, masyarakat akan kembali percaya bahwa hukum benar-benar melindungi keadilan. Next, masalah ke-9 yaitu permasalahan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah masih ditemukan masalah seperti penyalahgunaan wewenang oleh sebagian kepala daerah dan pelayanan publik yang belum merata. Ya, ini terjadi karena kualitas sumber daya manusia di daerah berbeda-beda dan pengawasan belum stabil, belum optimal. Jika tidak dibenahi, otonomi justru bisa menjadi celah korupsi. Solusi dalam mengatasi masalah ini yaitu meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan, memperkuat pengawasan dan pusat dan masyarakat, serta menerapkan transparansi anggaran agar setiap kebijakan bisa dipantau oleh publik. Next, masalah ke-10 yaitu peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia di tengah konflik global. Terakhir, mengenal perdamaian dunia, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam peran tersebut, konflik global tetap berdampak pada kehidupan rakyat. Misalnya, pada harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi, ini menunjukkan bahwa perdamaian dunia juga menjadi kepentingan Indonesia. Solusi dalam mengatasi masalah ini, Indonesia harus tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam diplomasi dan misi perdamaian, serta mendorong kerjasama internasional. Dengan begitu, Indonesia ikut berperan menjadi stabilitas dunia sekaligus melindungi kepentingan nasional. Ya, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.